Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Ya, kita kembali gosip-gosip. Hari ini ISG-nya Junam 3,5% ya, hancur sekalian aja ini Konoha. Aduh, ya Allah, Brand jangan begitu dong doanya dong Brand. Jadi begini ya, hari ini ISG-nya ditutup Junam 3,5%. Hari ini, tadi jam 3 kan, jam 3 pagi pengumuman MSCI. Intinya sih sama ya, paling teman-teman udah baca juga kali gitu ya. Aku udah share juga di channel biru ini. Intinya masih ujung-ujungnya transparansi. MSCI-nya bilang ya sudah dibikin regulasi bla bla bla, tapi regulasi dan implementasi itu dua hal yang berbeda. Jadi dia mau lihat bagaimana bursa kita mengimplementasikan peraturan yang sudah diterapkan. Nanti lihat lagi akan dikaji ulang November. Sementara kita tidak jadi ke frontier gitu kan. Terus apalagi sebenarnya sih masih kemarin-kemarin aja beritanya gitu, cuma kayak dirilis dikit-dikit kayaknya biar orang deg-degan gitu. Terus paling yang menarik, aku sempat baca apa ya dari Mirai atau RHB gitu yang nulis, jadi kepemilikan asing di di banking Indonesia itu naik, di 4 banking kita yang gede itu dari tadinya 9% jadi 14%. Gitu. Tapi mungkin, mungkin sih saya nggak punya datanya. Cuma kira-kira aku kali aja itu gara-gara buybacknya BCA kan. Tapi buyback kan masa masuk asing ya? Nggak tahu juga ya. Tapi intinya sudahlah. Ya intinya sekarang IISG-nya kita lihat yuk. Karena pergerakan hari ini menurut aku cukup memperlihatkan ke market bukan bukan nebak apa yang akan terjadi ke depan sih. Cuma jadi ekspektasi ke depan lebih kelihatan menurut aku. Yuk kita lihat yuk IISG-nya. Nih, hari ini kan Junam 3,5% ya. Oke, benar 3,56. Em, ini kita hari apa nih? Rabu, masih ada 2 hari. Menurut saya ini sudah menunjukkan arah market teman-teman ya. Ini lihat teman-teman kalau di Zoom, ntar MSCI-nya tak kecilin. Nah, nih ya, kok MSCI, MACD ya. Ini di bawahnya udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada moving average, udah nggak ada apa nih. Ini artinya biasanya nyemplungnya cepat. Jadi kita nih OTW kemarin terburu kan 5.300 nih ya. Nah, ini kalau menurut saya ini OTW cepat. Ya kalau Jumat ini nyampe, tapi kayaknya sih harapannya sih tidak, karena kalau nyampenya Jumat ini berarti cepat banget plung gitu jatuhnya ya. Jadi tolong hati-hati, jangan terlalu agresif teman-teman. Dari kemarin aku udah bilang, ya jangan agresif. Posisi saya sekarang 100% cash udah 2 minggu dan kayaknya nggak tahu bakal jadi berapa bulan ini kalau ngelihat ISG-nya gitu ya. Ini kalau dari bulanan closing kalau dari mingguan closing minggu ini kan di Jumat. Kemarin aku bilang kalau nanti ada candle Marubozu begini, kayaknya kita bakal lanjut uptrend. Dan ini tinggal kurang 2 hari, menurut saya akan terbentuk itu Marubozu merahnya nih. Udah tanda-tandanya udah kelihatan kan MSCI kayak gitu pengumumannya, reaksi marketnya. Aku tunggu tuh reaksi marketnya gitu loh teman-teman. Kalau MSCI-nya pengumumannya apa kan kita nggak tahu. Biasanya pengumuman kabar apapun sama reaksi market tuh dua hal yang kalau saya nggak pernah menebak reaksi market karena saya punya prinsip pengumuman apapun dari kayak corporate action, apalagi pengumuman besar begini dengan respon market itu kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi kayak saya senengnya ngelihat, udah aja ngelihat marketnya gimana dan ternyata hari ini marketnya menjawab jelek kan 3,5% turun berarti ya kalau menurut saya ini downtrend kita belum selesai sama sekali ya jadi saya tidak heran kalau dalam waktu dekat kita akan ke 5.300 dan mungkin jebol di bawah 5.300 gitu. Jadi ekspektasinya jadi kayak kemarin waktu ini kan kita 5.300 sempat koreksi kan, naik kan. Nah, ini kita sempat senang tuh gitu. Nah, ini nanti kalau kita akhirnya di bawah 5.300 ya yang mengawe-ngawe gitu ya, yang menunggu kita adalah level ya 5.000 dulu lah, 5.100 gitu ya, 5.200. Ujung-ujungnya 4.500. Nanti kita lihat dia nyampe kemana nih. Sebenarnya supportnya bisa lebih ke atas gini sih ya, 5.200 sekitar itu. Jadi kita lihat gitu. Saya pribadi berarti balik lagi ke persiapan awal bahwa saya sudah siap mental kalau market kita ke 4.500.
Oke, posisinya sekarang aku udah 100% cash, jadi udah nggak trading 2 minggu kali. Nah, kerjanya cuma apa? Ngeliatin itu kerjanya cuma ikut IPO, ya enam-enamnya enam-enamnya saya beli. Jadi nanti kita lihat aja. Dua hal lebih jelas itu Kak. Aku nggak ngeliatin sampai jam-jaman karena menurutku tidak terlalu apa tidak terlalu penting karena aku tipenya jangka menengah ya. Jadi kalau ngelihat bulanan tuh apa kalau ngelihat jam-jaman tuh stres gitu. Terus juga nggak terlalu pengaruh kalau menurut saya. Nih udah yuk kita mulai gosip yuk apalagi nih tuh pada rungkat kan. Baru aja mau seneng tuh katanya. Aduh ya. Loss apa cuan? Saya nggak trading. Apalagi nih, hancurkan aja kodoha nih tadi yang tadi nih. Angin spoy, halo, apa hari hari stop loss hari ini? MSCI bahkan ya SG diganteng terus ya. Tapi sebenarnya ya kalau menurut saya apa dasarnya, dasarnya gitu ya. Itu tuh ketidakpercayaan sama pemerintah kalau saya boleh ngomong. Gitu. Jadi mereka kayak ya mereka jadi kayak ini kecamatan. MSCI jadi kayak pegawai kecamatan kan sering ngolor-ngolor biar lama gitu kan. Kayak tukang tukang harian tuh loh disuruh kagak selesai-selesai. Nah, kayak begitu. Ya, itu kayaknya gara-garanya sih sebenarnya tidak percaya sama pemerintah kalau menurut saya. Cuma dikemas-kemas aja sama dia. Bumi Kak, Los Bumi dan Dewa please BP hancur. Aduh, udah dibilang kan jangan masuk semua emiten itu. Semuanya tuh Dewa, Bumi sama BP ya. Itu TPIA juga udah mulai minus, sudah lihat belum? Aku tadi udah lihat sih. Nih yuk kita mulai dari yang ditanyakan dulu yuk, Bumi. Bumi ini pasti udah di bawah 150 belum? Aku belum lihat hari ini di berapa sih? Oh, udah di bawah 150 ya. Jadi gini ya, teman-teman ya, Bumi ini 150 ini support. Ya, ini support kuat dari November 2024. Ya. Terakhir dites juga nih 2025 di sini, November. Kalau menurut saya, ini tuh tinggal cusnya doang ke bawah gitu. Jadi apa? Jangan jangan terlalu ngarep gitu ya. Apalagi MA apa harga udah di bawah MA 60 mingguan itu baiknya dijauhin deh. Kalau saya sih terus terang nggak ada nyali kalau di bawah MA 60 mingguan. Gitu karena apa ini udah tinggal nunggu nunggu penurunan aja ini bakal tambah buruk buminya ya. Terakhir kan nih supportnya terakhir nih di sini nih 130. Ini kalau besok closing di bawah 130 kita bumi apa turunnya bakal lebih cepat lagi cus gitu. Ya, secara apa secara umum bumi ini udah downtrend teman-teman, udah lama. Jadi tolong wahai netizen menerimalah kenyataan bahwasanya gitu ya. Bumi sudah apa sudah downtrend gitu, jangan dikejar-kejar maksud saya ya. Begitupun dengan Dewa nih kakaknya yang nanyain Dewa. Udah nah nih ya. Dewa itu terakhir resistennya itu 400 ya. Terus sudah eh gitu apa udah ditembus sudah lama. Tembusnya di sini nih Mei 2026 gitu kan. Nah, terus ini sekarang nih lihat dewa-dewa nih. Posisi posisi harganya lihat ini aku zoom ya. Biasanya aku nggak pernah se-zoom ini. Ini saking seriusnya saya nih. Lihat tuh, closingnya di bawah MA 20. Semua moving average-nya 5, 60, 20 udah di atas semua. Ini tuh kayak ya neplek lalat kamu tahu cepret gitu loh. Jadi ini tinggal tinggal nunggu dicepret doang ini. Pasti turun dewa ini ya. Selanjutnya ke 250 di sini. Oke? Jadi tinggal cemplungnya doang, plung gitu. Itu kenapa saya tipenya balik lagi. Kalau udah tahu downtrend jangka menengahnya saya kabur. Ya emang saya trader cemen. Ya menghindari hal-hal kayak begini. Ya apa kalau udah apa ini kan udah mantul nih ke sekarang resisten ya, tadinya support di 400. Nah, ini udah tinggal jatuhnya doang ke 250 ya. Jadi please tolong apa jangan dibeli lagi tuh. Udah downtrend. Dewa tuh udah downtrend bersama dengan bumi. Ya, terus apa lagi nih? BP. Nah, BP ini juga kan kemarin nggak boleh beli. Aku bilang mau ke 100, udah ke 100 belum? Oh, belum, OTW ya, OTW. Ya, ini udah downtrend Kak, BP ini. Kemarin apa pullback ke MA 20, sekarang turun. Sekarang supportnya berapa? 125 di sini ya. Ini paling minggu depan 100 si BP ya. Kayaknya turunnya cepat. Jadi dihindarin aja, oke? Yang udah downtrend kayak begini teman-teman tolong jangan dibeli. Nantinya tuh apa
Bikin kalau udah downtrend, kalau aku karena tipenya jangka menengah ya, pasti aku kabur. Akhirnya konsekuensinya kayak sekarang, lebih banyak cash gitu. Itu memang by design, aku memang memilih untuk seperti itu. Karena menurutku kalau pasarnya downtrend tuh nggak usah nantang market gitu loh. Saya tipenya seperti itu ya. Memang tidak seksi kedengarannya, tapi banyak selamatnya. Itu ya. Oke. Masuk satu turun masuk yang lain juga sama. Iya, jadi kalau marketnya lagi jelek itu seringnya tidak adilnya hidup tuh begini ya. Kalau lagi uptrend kita keder, semuanya bagus kan pengen beli sampai duit habis guys gitu ya, cashnya habis gitu kan. Nanti kalau lagi downtrend kayak sekarang, nah semuanya jelek. Terus nih duit banyak kan cashback gitu ya, cashnya gitu kan. Gue beli apa nih jelek semua, downtrend semua. Begitulah tidak adilnya market ya. Jadi mohon bersabar. Nih kakaknya nih sama amatiran nih lama-lama capek kak jadi warga WNI emang. Tapi gimana mau kabur dulu yuk nanti nggak ada pecel lele sedih lah. Makanya ini nanti kan kita mau bikin live yang kabur dulu yuk ya. Jadi biar yang kabur dulu yuk duit kita hidupnya di sini. Kali aja duit kita bisa berkembang pakai dolar, kitanya kan apa hidupnya pecel lele nggak apa-apa ya. Sambelnya yang enak gitu, yang pedes. Rumput kan malah bahasin pecel lele. Saking stresnya ngeliatin MSC jadi bahasnya apa pecel lele. Tuh Bang Hendra tuh ngajakin tuh ayo jadi antek asing itu sudah siap Bang Hendra tuh ya. Gatal tangan akhirnya buy gula tuh ya Bang Hendra buy gula. Mending cash kali ya sekarang kalau saya udah cash Kak 2 minggu. Sakit kepala aku hipertensi lihat ISG. Indi Kak nih, Indi nih aku juga kepo nih ya kepo. Indi nih jangan-jangan Junam nih karena sebenarnya kemarin tuh setupnya lumayan, cuma estimasiku itu kalau ISG-nya Junam ikut Junam tuh. Nah, kan benar ikut Junam. Ini Fore ikut Junam juga nih. Coba ekspektasiku Fore ikut Junam nih. Nah, nih ini kenapa saya males beli kemarin ya. Walaupun aku lihat cakep-cakep tapi rada gimana. Paling ini udah support lumayan loh. Ya, tapi ya begini ISG-nya buluk mah susah kalau nggak apa ngelawan ISG. Nih for apa Indi, Fore merah juga. Junam kayaknya sih harusnya mah. Nah, kan? Ya. Kayaknya tidak jadi mantul. Nggak jadi mantul dah, kabur, kabur, kabur. Nggak jadi mantul ya. Ini konfirmasinya kalau nembus di bawah 620 nih. Nah, 620 tuh di sini. Nah, kalau lebih rendah dari ini, Fore bubar ya. Downtrend. Apalagi nanti dibenci Pak Bowo lagi. Itu ada support ke tar nih. BSML berharap koreksi masih aja strong, nggak bisa entry. BSML ini, BSML. Eh, tunggu ya, ini aku juga nungguin. Jangan entry di sini ya. Ini masih tinggi. Kita entry-nya dekat MA60 di sini ya. Sabar aja, sabar. Oke. Apalagi ISG-nya tidak menunjukkan perbaikan kan udah, nggak usah nafsu-nafsu. Nafsu juga ngejar-ngejar apa ISG-nya aja begitu. Ades nih juga. Dua saham sultan kita saya sih senang udah merah begini ya. Jadi kita menunggu menunggu dia apa koreksi. Oke, biasa nunggu di MA20 kalau nggak di MA60. Nanti kita lihat setupnya yang bagus di yang mana. Apalagi di DSSA. Nah, ini ya. DSSA juga sudah mulai minus. Jadi tolong hati-hati kemarin aku udah bilang ini strong downtrend, tinggal nunggu dibanting. Ini udah tanda-tanda, belum jalan sih. Ya baru 5%, baru 5%. Nih 5% DSSA ini emang parah sih rasionya tuh lihat. 5% tuh kecil banget bisa kayak begini tuh. Ih kayak nggak ada pergerakan gitu ya, padahal 5% gitu ya. Ah ini udah dia dijauhin aja DSSA ya, jangan dibeli please. Kalau udah apa strong downtrend, kamu lihat MA60 sama MA20-nya genap gitu ya, jauh selisihnya, tolong jangan dibeli ya. Karena seringkali yang terjadi adalah masalah begitu. Tinggal menunggu aja sih. Bukannya kamu nggak bisa cuan kalau kamu lagi hoki sih ya tetap bisa cuan. Cuma secara set itu tidak baik. Ini TPIA juga. TPIA ini udah tinggal nunggu aja ya nunggu aja ya 1370. Ini terakhir nih. Ini nanti kalau di bawah 1370 OTW 1000 ya. Jadi tolong teman-teman jangan terlalu napsong gitu ya sama TPIA. Pokoknya yang setup sudah downtrend itu baiknya dihindari aja sih. Saya beli itu Fore sama Indi udah SL tapi oke udah stop loss aja daripada nanti kejauhan. Seru banget lihat kakaknya positif vibe. Positif vibe asik ya. Kayaknya asing udah males inflow. Ini ngomong-ngomong asing, tar gosip dulu biar mukanya kelihatan ngomong-ngomong asing ya.
Jadi tadi aku baca yang itu urusannya si MSCI itu dari sekuritas gitu kan. Katanya yang outflow itu yang keluar yang jadi gini, kalau di luar negeri tuh investasi tuh ada dua, passive investment sama active investment. Kalau pasif itu biasanya mereka belinya tuh ETF yang nge-track indeks gitu. Nah, itu namanya passive investment. Jadi nggak banyak terjadi jual beli. Kalau yang kayak kita trading itu namanya active investment. Anyway, mau aku ngomongin adalah tadi tuh aku baca katanya yang asing yang outflow, yang males masuk itu adalah asing yang passive investment. Jadi yang bener-bener cuma nge-track MSCI doang, gitu yang ngikutin MSCI. Tapi yang active investment, jadi asing yang sering jual beli gitu ya, itu katanya sih masih masuk gitu. Itu makanya katanya kepemilikan banking kita naik asingnya dari 9% jadi 14%. Katanya begitu. Ya. Kak, kalau mau belajar filsafat berarti nunggu baik juga apa nunggu market baik juga ya. Kalau saya sih menyarankan enggak ya kalau belajar itu langsung aja belajar gitu ya. Karena biar nanti pas market bagus itu kamu udah punya ilmu baru. Terus maksudnya kamu bisa mulai ngestimasi kan belajar tuh kan nggak cuma nggak cuma buat nyari cuan kan tapi juga buat ngukur bahaya gitu loh. Kalau market lagi junam kayak begini, kalau kamu udah bisa teknikal dikit-dikit tuh paling nggak tahu ini kayaknya belum membaik deh. Atau ini saham kayaknya cuma dipom-pom doang, sebenarnya setup keseluruhannya jelek deh. Kayak gue nggak serak yang kayak gitu-gitu kan tetap berlaku di di manapun. Berarti tinggalkan nasionalisme ya Mbak. Kata gitu. Aduh, nih jangan bilang-bilang ya. Menurut saya uang itu nggak kenal nasionalisme. Ya kan? Uang itu yang penting hepeng, yang penting cuan gitu. Kalau saya sih prinsipnya selama saya tidak merugikan orang lain hajar gitu ya. Kalau kalau bursa tetangga lebih hijau saya pindah. Kira-kira begitu ya. Lagian ilmu ini tuh bisa diterapin di banyak di banyak bursa gitu loh maksud saya. Menurut saya sih nggak masalah ya. Bahas ETF Kak, terus aku mau belajar ETF. Aduh, tuh Bang Endra tuh minta ini apa minta kita bikin live khusus Amrik gitu ya. Kita bikin seminggu sekali aja ya. Aduh, kayaknya lagi galau. Liatin Medco Kak. Medco, Medco tuh bentar. MEDC ya? Oh iya. Ntar Inco lagi, saya rada-rada. Nah dulu. Eh MEDC ya? Ya betul, Medco Energy. Betul. Nih ya, MEDC. Ini sudah lupakan MEDC-nya. Ya, nih sudah lupakan. Baru breakdown hari ini ya. Minggu ini baru breakdown lagi. Udahlah ya, lupakan. Supportnya, tujuan koreksi berikutnya. Sebentar. 900 lah. Ya itu 1000 ya kalau 1000-nya jebol dan kayaknya jebol itu di 900. Ini kalau 900-nya jebol teman-teman cus ke bawah ya. Apalagi kayaknya perang udah nggak jadi gosip yang hot ya. Itu udah capek kayaknya dikerjain Trump sama si Iran juga segala macam kayaknya udah nggak ada momentum yang ngepom-pom lagi gitu. Info bumi Kak nyangkut di 161 udah dibilang buminya downtrend. Udah downtrend deh kemarin-kemarin juga udah downtrend ya. Itu OTW berapa tadi aku bilang? Eh OTW 130. Kalau 130-nya jebol sudahlah ya. OTW 50. Jadi tolong jangan ngotot-ngotot netizen, Konglo itu udah downtrend, tolong jangan ngotot, mohon move on gitu ya, sayang duit, sayang duit. Data Kak, nah nih data, coba lihat. Bulanannya gimana sih ini data? Baiklah. Lagi ndronjong begini, kayaknya takut ya. Kalau udah di bawah MA 60 mingguan gini, baiknya dihindarin aja sih gitu ya. Apalagi di hariannya juga udah strong downtrend kayak begini, cus ke bawah gitu. Jadi lupakan saja ya, yang sudah kayak begini lupakan saja. Kita nunggu market membaik, membaiknya membaik beneran, bukan cuma dikasih uget-uget doang. Mario makasih bunganya. Aldo gimana Kak? Apa kabar nih? Aldo nih kayaknya waktu itu lumayan deh. Nah, tuh kan iya bener. Nah, ini Aldo itu apaan itu? Ungu-ungunya tuh apa aku nariknya? Resistant all time high. Oh iya, resistant all time high. Oke, Aldo ini sebenarnya lumayan Kak. Ya, dalam artian apa?
naik ke atas tuh kan, lihat moving average-nya. Ini sangat jarang. Ntar, aku catat dulu. Aldo uptrend. Bulanannya ya. Sekarang mingguannya. Yang jadi masalah harganya udah terlalu tinggi sih Kak. Jadi ini nggak ada entry point yang bagus Aldo ini ya. Kalau mau gitu ya, kamu beli sekarang. TP-nya harus sebelum 800 ya, mungkin di 770 di sini, nanti stop loss-nya di bawah sini. Tapi ini agak ngejar kalau menurut saya ya. Dengan asumsi itu lihat harganya ditopang MA20 rapi gitu ya. Jadi kita stop loss-nya di bawah MA20 gitu ya. Nah, tapi kalau dia tiba-tiba iseng ada koreksi ke sini MA60 ya kena stop loss-nya. Gitu. Kalau IISG-nya nggak kayak sekarang, buluk begini, saya mungkin berani rada gambling begini ya, rada nekat begitu ya. Tapi IISG-nya lagi kayak begini, nyaliku tak sampai. Jadi balik ke masing-masing aja. Kalau beli, belinya dikit aja ya, kali cut loss. Namanya market begini, oke? BNBR. Aduh, BNBR nih kayaknya ini, teman-teman harus diikhlaskan downtrend ya. Terus ini tuh likuiditasnya jelek ya, ini yang aku bulet-buletin ini ya, likuiditasnya jelek, udah terkenal ini, udah puluhan tahun BNBR ini tukang tukang garong ya, bandit IISG, tolong jangan dikejar-kejar banget ya teman-teman ya. Ini eh, BNBR ini lagi nunggu 100-nya ini sekarang ini kan 100 nih penutupan. 100 itu adalah support yang cukup kuat walaupun ya supportan sih maksud saya. Sebenarnya datanya tidak terlalu bagus tapi cukup kelihatan lah support lumayan gitu ya di 100. Itu kalau 100-nya jebol teman-teman, ke 50 tuh tinggal cus gitu ya. Tolong jangan cari masalah sama BNBR ini, udah dilupakan saja. Oke? Apalagi nih Pegas deh. Aduh, Pegas nih saya kesel sama Pegas Klien saya pegang lagi nih. Nih, ya. Udah bagus kemarin kan, udah di sini tuh udah udah tinggal naiknya cus gitu kan. Ngapain lah dia turunnya begini pula. Alah ya. Udah dijauhin aja. Kesel saya apa Pegas nih. Oke. Dia kalau di bawah MA60 mingguan kayak gini tuh Kak, baiknya dijauhin karena ya apa biasanya momentumnya cenderung melemah nih. Udah kayak begini nih ke MA20 aja dia nggak sanggup. Ini aduh udah lemah banget lah. Ini OTW 1400 ya. Nanti kalau 1400 aja jebol, cus bakal bikin eh, low yang lebih rendah. Jadi dijauhi saja. Mohon teman-teman, mohon bersabar. Gula belum ya? Belum. Ini gula nih. Bang Endra nih, saya kemarin teriak-teriak ya uptrend ya. Tapi belum bagus. Kemarin itu ya, tapi ini kan koreksi. Aku sih masih ngarep dia koreksi beneran nih ke MA20 atau ke MA60-nya. Bang Endra kesel, Bang Endra kesel tuh. Bang Endra punya di 560-an tuh pasti tuh. Dekat-dekat sono udah pasti 570 daerah-daerah sono no. Ya. Jadi ini apa eh ditunggu aja gitu. Oke. Bang Endra kalau di bawah 520 mungkin cut loss aja, Bang. Di 520 nih di sini. Soalnya udah keburu masuk gitu kan. Kalau saya kan belum masuk, jadi masih menunggu gitu ya. Ini apa sudahlah ya, jangan dikejar-kejar. Kalau aku gitu, ini si gula ini uptrend, cuma harus nunggu koreksi gitu kan. Di MA20 atau di MA60. Nah, ini menurut saya nih kurang meyakinkan gitu ya koreksinya. Terus lagian kalau marketnya lagi kayak gini tuh apa aja tuh jadi apa jadi tekut ya nggak sih? BP ku ARB iya, BP OTW 100 ya. Nanti kalau 100-nya jebol ke 50, makanya jangan dikejar-kejar. Udah dibilang jangan beli BP dari kemarin. Esa, apa kabar nih? Ya, dia. Kayaknya nih, udahlah, bubarlah Esa lah ya. Downtrend udah, kabur-kabur. Ya, energi gak ada yang bagus. Bulik semua energinya. Aduh, capek deh. Oke, ini udah dilupakan saja si Esa ini. Kayaknya OTW sebentar, OTW 550 kayaknya. Sekitar itu. Apalagi nih TPIA, aduh TPIA lupakan ya. TPIA lupakan menuju berapa tadi? 1300. Ya, 1300. OTW, TPIA OTW ya. Tenang aja paling seminggu nih. 1300-an. Nanti minggu depan 1000 pers. Jadi tolong mohon netizen tolong gitu ya yang kemarin ngeyel-ngeyel mau scalping tolong hati-hati ini yang aku bilang kemarin ya para scalper gitu mohon jangan mengasumsikan apa
marketnya bagus atau maksudnya kamu harus punya navigasi resiko pada saat marketnya jelek kayak sekarang gitu. Apalagi kayaknya kita bakal lanjut downtrend gitu ya. Jadi itu kenapa saya sebenarnya nggak suka scalping secara pribadi tuh begitu. Karena menurut saya apa navigasi resikonya susah kalau marketnya lagi jelek gitu ya. Jadi berhati-hati Kak, aku TPA AVG 2080, aku hold apa gimana? Aduh, TPA OTW 1000 mah ini di 2000 kakaknya. Mengerikan sekali dah udah minus mau 50% itu. Ya. Kalau tega sih cut loss ya. Tapi kalau nggak tega ya udah, jangan ditambah, jangan di averaging down. Udah, apa bertobatlah, belajar trading yang lebih bagus, nanti pelan-pelan dikurangi lotnya si TPA itu dari apa? Dari cuan yang kamu dapat dari kamu trading. Begitu. Ya, baik kemarin uptrend ya. Kita lihat lagi tuh banyak yang nanya tuh. Baik sama Bufa, lihat coba. Baiknya dulu dilihat. Kemarin di resisten. Nah, shape. Bagus. Baik ini uptrend teman-teman. Tapi kemarin kan aku bilang nggak boleh masuk di 700. Kayaknya itu dekat resisten. Kalau mau masuk di 500. Deketan sini nih. Ini area-area lebih bagus buat masuk nih ya. 480 sekitar itu ya. Jadi ini bagus harusnya melanjutkan penurunan ya. Biar kita bisa masuk di area yaitu di bawah 500 dikit ya. 470, 480 sekitar itu. Bufa, udah lama nggak lihat Bufa, apa kabar dia? Si downtrend kan dia. Nah ya, ini Bufa, wahai netizen, menuju 590 di sini ya. Mohon dihindari, jangan dibeli yang masih pegang jual-jual ya. Itu kalau 59, kalau 600-nya jebol 590 OTW ke bawah cus gitu ya. Nggak pakai lama, udah tolong ya. Bufa ini jangka menengahnya downtrend teman-teman ya. Jadi eh koreksi ke MA60 turun lagi, koreksi MA60 turun lagi. Ini ke MA60 dan udah turun lagi gitu. Jadi masih konsisten polanya. Gitu ya. Mohon mohon diperhatikan para netizen gitu. Bris, aduh lah. Alhamdulillah udah profit di Baika gitu. Apa tadi? Baiknya ya. Dijual aja ya. Kalau udah profit bagus, kalau udah jual deket-deket 700 bagus. Emang itu sebenarnya area jual 700-nya. Tapi kalau baru mau beli di bawah sini ya 480. Oke? Bris nih ada yang nanya tuh berkali-kali tuh Bris tuh. Apa kabar Bris? Aduh downtrend. Seperti biasa ya. Kalau apa namanya? Banking tuh dengan sangat menyesal teman-teman kagak ada yang bagus banking. Apa berempat itu kan nggak bagus Big Bang 4 kita gitu ya. Ini yang syariah kan Bris kan, ini juga jelek gitu. Kayaknya satu-satunya banking yang bagus tuh ini BDMN. Ini pun disupport sama dia ada corporate action kan. Nah nih, cuma nggak tahu nih kalau kita beli bisa jual kagak masalahnya gitu ya. Takutnya pas beli ini kan sebenarnya entry-nya bagus di sini nih. Nah, bagus di sini kan area 3.800-an. Yang jadi masalah kalau kita beli dia jebol support nggak? Kan sekarang senangnya begitu. Sebenarnya kadang nemu sih setup yang rada lumayan gitu misalnya ya nggak super bagus karena market lagi begini tapi oke lah gitu misalnya. Tapi yang oke lah ini biasanya nanti begitu ISG-nya junam dia ikut lemes gitu kan jadi jebol support. Jadi akhirnya saya males. Itulah apa ceritanya kenapa saya akhirnya 100% cash tuh begitu ya. Nih BBCA ada yang nanya, aduh ya dengan sangat menyesal BBCA tolong jangan keras kepala, ini OTW 4.800 di sini ya. Udah itu tinggal jebolnya doang, nanti OTW 4.500. Udah ya. Netizen mohon jangan membenci saya yang lagi ngarep BCA-nya ke 1000. Masih lama ya, masih lama tenang. Ya, moga-moga sih nggak nyampe, moga-moga nggak nyampe. Maksud saya kalau di 1000 dan masih kayak sekarang dividennya 100 apa 300 perak itu jadi bagus yieldnya maksudnya begitu ya. Tapi itu harapan Mbak Anggi sangat mungkin tidak terkabul. Jadi jangan di apa jangan diambil hati. Oke, intinya sekarang yang jelas kelihatan adalah BCA bakal balik lagi ke area 5.000. Jadi tolong jangan keras kepala, sesuaikan dengan planning masing-masing. Maksud saya kalian mau ngapain beli BCA, oke? Emang ada ya saham Lopi ya? Baru tahu. Lihat dong. Lopi. Ntar, Lopi mana? Wah, Junam, Kak. Apalah yang engkau mau cari di saham begini ya? Aduh, di bawah 50 pula. Udah, jauhin. Aduh, ini udah tinggal ruginya doang. Udah, jauhin. Ntar ke 1 perak gimana? Udah, jauhin. Ya. Pokoknya, teman-teman kalau melihat saham
apa gitu ya, terserah apa aja. Coba dilihat deh ya, di chartnya maksud saya dibuka. Kalau harganya ada di kanan bawah begini, itu biasanya dia downtrend. Downtrend kayak gitu tuh dijauhin udah, nggak usah dibeli. Belilah saham yang cenderung di atas ini harganya ya, kanan atas gitu. Karena biasanya dia uptrend kalau di kanan atas itu. Gitu ya. Jadi apa ya paling nggak analisa-analisa sederhana begitu lumayan lah buat punya-punya gitu ya. Daripada nggak ada sama sekali. Cuan Kak, boleh ha ditambah parah nih cuan. Udah tembus 500 belum? Belum. Ini OTW tembus 500 ya cuan nih ya. Ini kalau 500 tembus cus ke bawah ya karena sebenarnya 500-nya cuan itu cukup kuat. Itu support bulanan, tapi kayaknya nggak bisa diandelin lagi kayak begini mah. Gitu ya. Jadi baiknya kita kabur aja gitu. Apalagi nih kota Kak, please Dewa nyangkut di 370. Aduh lah 370 itu dekat resisten ya, resistennya 400 kan Dewa. Nih, lepas Kak kalau kata saya cut loss karena OTW nih 260 di sini ya. Itulah kalau udah kalau udah downtrend di apa di jangka menengahnya gitu ya udah kelihatan downtrend di harian itu emang baiknya dihindari ini begini. Ya karena kamu nggak pernah tahu kapan nongolnya itu apa kebantingnya tuh kapan gitu kalau udah pullback kayak ini kan ini kan pullback nih. Nah, dia pullback set ke resisten gitu kan. Nah, kita tuh nggak pernah tahu dia down-nya tuh kapan, tapi akan terjadi down-nya gitu ya. Nah, ini kan sudah terjadi akhirnya gitu. Ya, jadi makanya apa? Hati-hati lah pokoknya. Kota, Kak. Nah, kota ini OTW, nah nggak jadi kuat kotanya kayaknya di bawah 60 lagi sama 60 lagi. OTW 80 nih. 77 tuh garis itu ya. Kalau 77-nya jebol, ya Junam ke bawah. Dan kota ini tipe yang saya nggak suka karena likuiditasnya jelek tuh. Udah dibuletin gede-gede gitu, itu yang likuiditasnya jelek ya. Jadi tolong tolong netizen jangan terlalu ngejar-ngejar yang likuiditasnya jelek. BBRI di harga 3.000 stop loss atau enggak Kak? Ini nggak tahu ya, tergantung kakaknya mau ngapain di BRI. Ya, kalau mau trading, BRI itu bukan pilihan yang baik Kak ya. 3.000 itu resisten. Nggak boleh beli di 3.000 kalau mau trading. Itu adalah tempat jualnya 3.000 ya. Sekarang ini harga menuju 2.600 gitu. Jadi kalau kakak masih butuh duitnya, masih mau trading lagi di cut loss. Gitu ya. Kalau yang misalnya, oh kan dapat dividen jangka panjang, mau beli tiap bulan, bla bla, itu saya no comment ya, karena saya pribadi tidak mau beli, maksudnya tidak mau uang saya ada di saham individual stock gitu ya selama berpuluh-puluh tahun ke depan hanya ngandelin dividen. Saya tidak nyaman dengan konsep begitu ya. Saya maunya dividennya pakai ETF bulanan. Apa sorry, kayak ETF US yang ngasih dividen itu lebih menarik menurut saya karena kalau ETF kan bendel banyak saham gitu ya, bukan cuma satu dua. Takutnya kalau dividen pakai individual stock kayak begini nih, nanti ya ada apa-apa, maksudnya gitu namanya namanya hidup gitu kan. Terus maksudnya gini-gini, sebenarnya bukan masalah namanya hidup. Secara fakta gitu ya, sekarang ini dunia bisnis itu bergerak dengan cepat dan luar biasa karena kita nggak tahu dalam 5 tahun tiba-tiba hai gitu ya 5 tahun yang lalu kan kita nggak tahu apalah itu ChatGPT sekarang kita kayaknya lebih sering ngechat GPT daripada pacar atau pasangan gitu ya jadi harus apa dunia bisnis itu bergerak dengan sangat cepat. Jadi saya tidak mau mengasumsikan uang saya ada di sebuah individual stock dengan asumsi bahwa apa perusahaan ini akan bertahan long lasting ke depan puluhan tahun ke depan itu saya nggak percaya. Gitu terus terang aja termasuk Google, Microsoft dan segala macam itu saya nggak percaya. Tapi kalau ETF itu beda konsep. Kalau ETF kan kesatuan apa kesatuan banyak banyak emiten gitu ya, banyak perusahaan. Jadi kalau toh misalnya tiba-tiba kita nggak laku, nggak pakai Google gitu ya, nanti akan ada yang lain yang menggantikan dan nanti posisi di ETF-nya itu tetap sama. Kira-kira begitu sih kalau aku ya. Jadi aku kalau pendekatannya ke market itu lebih cenderung trading kan gitu, tapi tradingnya jangka menengah. Jadi hold beberapa hari, minggu, beberapa bulan, bisa dibilang juga swing gitu ya gayanya. Nah itu nggak apa namanya? Aku nggak ngajarin kayak aku tuh nggak pernah scalping, nggak pernah beli pagi jual sore, nggak pernah apalagi beli apa day trading yang kayak gitu tuh nggak pernah gitu ya. Jadi itu juga yang aku ajarin di kelas aku. Jadi kelasnya ini emang buat yang trading santai gitu ya buat swing tadi gitu. Kelasnya 3 bulan buat yang udah serius dan apa modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Ya, jadi kelasnya ini pakai video dan ada PR-nya, jadi harus kerjain PR. Kecil, oke?
Nah, ini kalau yang tertarik bisa DM di TikTok. Lagi kayak begini, lagi stres gitu ya. Ini sekali lagi gitu ya. Kalau lagi jelek kayak begini itu kerasa banget yang namanya money management. Eh, Konsep money management yang paling gampang tuh begini. Kalau kamu trading dan 10 kali berturut-turut, ulangi, 10 kali berturut-turut kamu stop loss, itu kamu nggak bangkrut. Itu yang namanya money management. Gitu. Dan itu ada ilmunya. Namanya sebenarnya risk per trade sebenarnya namanya. Kalau kamu mau belajar sendiri, nyari sendiri boleh banget gitu. Aku juga belajar dari online gitu ya. Cuma waktu itu aku belajarnya dari Adamko kalau nggak salah. Dia trader Singapura. Dia pinter lah, pokoknya aku ngefans sama dia, aku fan girl gitu ya. Emang aku banyak belajar sama beliau. Nah anyway, apa itu aku ajarin gitu maksudnya di kelas aku yang money management sama belajar bikin trading plan di kelas ini. Oke, ini semuanya taktikal ya. Jadi jangan nanya money management, apa sorry, jangan nanya kayak bandarmologi dan segala macam karena aku nggak pakai konsep itu. Aku pakainya cuma chart sama money management. Begitu. Oke, ditunggu di Emma di TikTok dan jangan lupa ini ya ke channel biru, ke channel biru. Ya, kayaknya pada ngambek deh nggak dikasih rekomen di channel biru, yang ikut ke channel biru dikit ya. Mungkin pada ini, biasanya kan aku sharing rekomen memang di channel biru gitu. Tapi lagi kayak begini, percuma kalau aku ikut sharing rekomen tuh, satu akunya lagi nggak mau trading. Sangat tidak berintegritas kan, sayanya aja policy buat duit saya aja, saya nggak mau masuk market, terus saya ngasih rekomen, woi guys ini bagus gitu kan. Orang kan harusnya ya kalau bagus lu beli dong gitu kan, masa elunya 100% cash gitu. Itu kenapa saya nggak ngasih rekomen di channel biru, nanti nunggu sayanya juga balik ke market gitu. Oke? ISG gimana Kak ke depannya bakal turun ke 5.400 lagi kah? Yes, kalau menurut saya tinggal nyampenya doang. Minggu depan ada 5.400. Aduh, sebel lah pokoknya. Kalau analisa saya sudah masuk golden ratio, mau nyerok masih ragu. Emang seringnya tuh gitu sebenarnya tuh gini loh, sebenarnya tuh nggak kayak yang bukan saya nggak tahu kadang ada saham yang lagi disupport dan segala macam tahu. Cuma masalahnya support kalau ISG-nya Juna mulu, lah itu kagak naik-naik. Masalahnya sama aja cuma kayak bertahan naik dikit jebol lagi gitu loh. Karena ISG-nya belum kutuk begitu kan. Jadi kadang kesel sih. Itu benar. Apa sebenarnya tahu ini tapi terus ragu-ragu gitu. Ada saham US nggak Kak? Belum dibahas sih, ini masih saham Indonesia. Walaupun banyak yang ngomong karena stres sama IHSG gitu kan, kita bahas US aja yuk gitu. Kayaknya nanti aku bahas juga deh nanti. Ini masih stres bikin ini kan kelasnya kan pakai video. Ini aku lagi bikin materi baru, diupdate semuanya pakai data terbaru dan segala macem lah gitu kan. Udah dapat banyak feedback dan segala macem. Jadi aku lagi ngurusin kelas ini. Tadi teman-teman saya rekaman, ngoceh 1 jam bikin video. Terus ternyata aku nggak pencet tombol record itu loh. Jadi nggak ke record. Ya, jadi ini saya penuh cobaan ya. Capek lah. 2028 jadi kaya saya, amin. Ya, Bumi Kak bahas apa downtrend ya. Alhamdulillah kalau turun ke 5.400 saya mau serok lagi ya udah sok serok sana ya. Semoga sukses, oke? Apalagi nih, apa ITMG. Nah, ini ITMG tuh ada di support. Nih yang nanyain Bumi, udahlah Bumi tuh OTW berapa tadi aku bilang 130 nih. Ya, 130. Udah kalau 130-nya jebol OTW 50. Aku udah bilang gitu kan ya. Jadi apa jangan dikejar-kejar mulu ini si apa buminya udah ya udah downtrend udah Konglo tuh udah downtrend. Udah ya nah ini ITMG-nya nah nih ya. ITMG ini udah sideways tuh dari kelihatan banget kan sideways-nya kan? Rapi banget sebenarnya polanya. Ya, kelihatan dari nih Juni 2023 di sini. Oke, nah itu sebenarnya sekarang kalau kamu mau beli ITMG ini bagus banget boy. Apa leknya Kak? Ya, 22.000 ini support kuat banget ITMG dari 2023 tidak bisa ditembus. Gitu. Tapi ya nggak tahu gitu ya lagi kayak begini. Jadi ini kalau kamu mau beli 22.000 ini sekarang bagus. Tapi kamu harus ada stop loss-nya. Saya sarankan 20.500 stop loss-nya. Ya kalau dia turun sampai ke 20.000, kamu harus lepas. Takutnya dia apa menyelam gitu kan. Breakdown di bawah 22.000 gimana nanti? Gitu ya. Kalau kamu beli di 22.000 dan dia bertahan jadi support, nanti jualnya deket 27.500. Ya 27 lah dilepas. Lumayan sebenarnya ya. Buat santai-santai. Cuma ya begitu. Kalau ISG-nya lagi begini, gitu ya. BMRI sama
Bank Mandiri sama BRI cicil enak mulai sekarang nggak Kak? Kalau saya tuh nggak tipe cicil-cicil Kak. Ya, saya tipenya kalau beli saham selalu udah ada tujuannya. Gue mau beli tujuannya apa, targetnya apa, navigasi resikonya gimana. Udah gitu ya. Kalau menurut saya ini BRI, kalau saya satu saya nggak pernah pegang saham jangka panjang apapun termasuk banking gitu karena saya psikologinya nggak nyaman apa pegang minusnya gede walaupun katanya dikasih dividen tapi menurut saya tuh dividen 10% dengan apa ya menurut saya nggak worth it aja lah intinya begitu ya mungkin tidak sesuai dengan kepribadian saya jadi saya kalau secara teknikal ini saya nggak suka beli saham yang lagi kayak begini yang 5 bulan terakhir bikin lower low terus bulanannya wah ini bad news ini ya. Apalagi banking memang udah downtrend 2,5 tahun terakhir. Jadi kalau saya sih terus terang lebih sangat menjauhi banking ini. Ya, saya nunggunya di bawah beneran, yaitu BCA 1000 itu yang saya tunggu-tunggu ya. Moga-moga tidak dibenci netizen, oke? Akibat Wowo pidato jadi turun. Aduh lah jangan begitu. Ya tapi memang konon katanya beliau ini jangan dikasih mic gitu ya. Soalnya kalau dikasih mic kacau. ISG mau kemana? ISG mau ke ini 5.400 turun-turun ya. Sofa kak. Apa kabar Sofa? Sofa. Tar Sofa. Solusi environment Asia. Oke. Downtrend. Ini terus likuiditasnya rada-rada nih kan. Ya, bagus dari Desember 2025 ya udah 6 bulan lebih. Tapi ini downtrend kuat kak. Cus ya. Udah jangan dibeli lah, nggak ada yang dilihat dari sofa ini. Coba lihat bulanannya gimana kepo. Kepo, kepo. Wow, ini berapa kalau lagi flat? Wow, bisa 10 perak. Aduh, jauhin lah. Bikin sakit kepala ini udah jauhin-jauhin. Ya, nanti kalau ke 10 perak lagi gimana? Udah jauhin sofanya. Apalagi nih, NCKL dan JAR. JAR apa kabar? Aku lama nggak lihat nih JAR. Wah, begini. OTW turun ini JAR. Udah gitu kan ya likuiditasnya jelek nih di bagian sini. Likuiditasnya jelek ya. Saya pasang smile dulu. Wih, wup, gitu. Terus ini downtrend ke bawah gitu ya. Ini OTW 1.300 OTW di sini. Ya, kalau 1.300-nya jebol ya nanti tambah jelek si jarnya ini. Jadi tolong apa jangan dibeli. Apalagi nih NCKL. NCKL jelek. Ya, ini supportnya sebentar. 770 deh sama temen deh ambil di bawah. Kalau jebol dan kayaknya pasti jebol nanti ya tambah turun ke bawah itu 700 ke 700-an. Apalagi dia udah nyenggol resisten all time high di sini ya. Ini cepat harusnya turunnya. Bronjong kalau kata orang Jawa gitu ya. BP what do you think Kak? OTW 100. BP-nya OTW 100. Saya nggak bilang mantul di 100 ya, saya bilang OTW 100. Ya, nanti nggak tahu tuh nanti di 100 nasib dia gimana. Apakah mau konsolidasi terus naik lagi? Itu menurut saya sih lebih mungkin dia ke 50. Karena BP ini tadinya nih kalau kamu lihat tadi-tadinya tuh ya. Tadi-tadinya ini saham tidak terkenal kan ini kan tuh. Oh, dia terburuknya di 60-an nih. Di sini tuh terus dia naik dan naik turun. Sudah ya ada digoreng sampai naik heboh kayak sekarang ada di sempat di 300 kemarin kan. Jadi tolong kalau apa pegang BP dianalisa yang apa maksudnya ada planning yang bagus lah ya. Kalau saya sih menurut saya ini udah nggak menarik sih BP ya. Lepasin aja. OTW 100. Roti Kak. Apa? Jarang lihat nih kayaknya saya. Roti itu Sari Boga bukan ya? Bukan ya? Tuh, lihat. Kayak begini guys, tadi dulu lihat bulanannya. Bulanannya gimana? Wow, bulanannya begini. Aduh, udah jauhin lah. Nih ya, kalau teman-teman kadang misalnya mau ngecek yang gampang gitu, lihatlah 10 bulan terakhir, lihatnya di grafik bulanan, ya. Lihat 10 bulan terakhir candlenya gimana. Kalau dia terus-terusan turun gitu ya, bikin lower low kayak begitu tuh dihindarin aja karena biasanya apa aroma downtrendnya kuat kalau kayak begitu. Saya terus terang kalau bulanannya udah kayak begini nih, 10 bulan terakhir udah jelas kayak gini, udah skip, nggak pakai lama-lama, nggak pakai kali-kali gitu ya. Penjelasan berdasar fundamentalnya mana nggak ada ya karena saya itu full technical Kak. Apalagi ini tool. Ada ya saham TOOL? Ya ada guys.
Pro Hartindo Nusantara apa itu? Luas. Oh, baiklah. GMA 20 weekly-nya. Oke, ini saham yang sering ditarik-tarik ya. Jadi tolong hati-hati karena ini sebentar. Week-nya ini pada panjang-panjang buntutnya tuh ya. Hati-hati kalau saham yang buntutnya pada panjang-panjang begitu tuh seringnya ditarik-tarik. Ini kalau saya sih agak ketinggian ya sahamnya kayak begini. Aduh. Jadi sebenarnya gini, ini area supportnya yang bagus tuh di 58, 57 Kak. Di sini nih rada lumayan. Ya, ini dari nih Oktober 2025. Jadi sering mondar-mandir lah, sering colek-colek di sini nih, Maret 2026. Tapi secara pribadi saya ini nggak suka saham yang kayak begini, yang buntutnya panjang-panjang kayak begini. Ini tuh ngeselin. Karena biasanya dia ditarik-tarik gitu kan. Saya tipenya itu kan kalau melihat gitu ya, analisa marketnya lagi tutup kayak sekarang. Nah, itu biasanya kalau beli yang saham kayak gini saya tuh ketinggalan kereta gitu ya. Orang udah dibanting lah saya baru lihat oh tadi pagi sempet kesini guys gitu. Biasanya berdasarkan pengalaman saya ngerasa sering dikerjain kalau sahamnya tipenya kayak begini. Begitu. NATO menarik kawan-kawan. ISG anjlok dia bertahan. Ah masa? Ayo lihat. Kepo, kepo. Olimnus strategi. Karena nggak ada kerjaan ngeliatin nama emiten kita. Olympus Strategic Indonesia. Oke. Ini ngeri sekali. Ntar coba lihat bulanannya. Oke. Ini mana? Oh, ini hati-hati likuiditasnya ya. Tuh. Apa? Tadi aku bilang buntutnya panjang-panjang tuh kan buntutnya panjang-panjang banget lagi. Ini kayak begini nih ngeri nih. Ditarik, ditarik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah kalau saya mules. Ya. Apalagi di sini juga nih likuiditasnya rada-rada. Kalau saya sih tidak tertarik sama saham begini, Kak. Ya. Tapi ini emang saham bandar mampus sih kalau kata saya. Ini kamu lagi flat kayak begini, ini emang bagus buat beli katanya gitu kan. Belum kemana-mana gitu ya. Nanti paling tahu-tahu, tapi dipelototin, nggak boleh meleng gitu. Nanti kalau misalnya naik, jual gitu. Nanti turun lagi, beli di sini lagi, area 600-an. Tapi saya pribadi tidak terlalu suka saham-saham begini. Gitu ya, karena ya manipulasinya terlalu kental kalau buat selera saya. Begitu. Dah lah, out aja. Aduh. Aduh. Apalagi nih, HMSP kenapa ditahan terus Kak harganya? Coba lihat HMSP. Nggak ditahan Kak, jadi HMSP itu downtrend ya. Downtrend terus ini pullback ke MA20 kan. Nah, ini pullback ke MA20 gitu. Nah, terus ini udah nanti OTW downtrend lagi, OTW jalan lagi. Ini sekarang supportnya tuh di 600. Ini tinggal menunggu waktu 600-nya jebol. Paling eh 3 minggu lah maksimal menurut saya itu 600-nya jebol. Ya, nanti di bawah 600 lagi. Dan bakal lebih rendah lagi gitu maksudnya. Ini coba kalau lihat bulanannya sih HMSP mau kemana? Bulanan aja begini. Mengerikan ini udah ya. OTW kalau 600-nya jebol, OTW ini 500 berapa ini? 40. Oke, jadi jangan dikejar-kejar. Apakah ISG beneran cuma technical rebound dan bakal bikin lower low baru? Kalau kata saya iya, Kak Octavian. OTW 5.400 ya. Terus ya nanti lihat tuh 5.400-nya kemarin kan 5.300 something ya. Itu mantul apa enggak? Kalau menurut saya sih enggak bikin lower low. Itu nanti kalau 5.300 jebol ya bikin lower low. Saya yang jelas tidak mau uang saya ada di market untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Gitu ya. Ini BNBR, ini downtrend Kak. Ya, apa lagi penentuan BNBR nih ya. Kalau dia mantul di 100, itu mungkin bertahan. Tapi jadi gini, 100-nya ini supportnya ya. Makanya rada alot kan di 100 ini gitu. Tapi ini kalau jebol dan menurut saya jebol karena market lagi begini gitu kan. Itu ya udah OTW 50 plus plus BNBR itu likuiditasnya jelek. Ya saya nggak suka saham yang likuiditasnya tidak stabil kayak BNBR ini. Seperti yang aku selalu bilang gitu ya likuiditas itu adalah awal dari deteksi awal dari
kemungkinan kemungkinan adanya masalah yang lebih besar gitu ya. Kayak misalnya akhirnya contohnya coal itu ya. Jadi walaupun tidak bisa menjamin bahwa saham kalau likuiditasnya nggak bagus pasti bermasalah, tapi kecenderungannya cenderung membuat masalah saham yang likuiditasnya tidak stabil. Makanya saya sangat menghindari saham-saham yang seperti itu. TPIA bisa ke 2000 nggak bisa ya. OTW 1000 TPIA itu. Udah downtrend parah ya. Jangan terlalu mengharap please gitu ya. Apa nih Doit? Udah lama saya nggak lihat Doit. Doit mana Doit? Downtrend. Buma International Group. Ini Doit mah udahlah ya jauhin aja nih. Ini saham cukup mengerikan menurut saya karena bikin lower low. Ya, jadi ini tadinya support kuat ada di 300-an ya. Udah sekarang udah tinggal 200 tuh. Itu nanti takutnya ke 50. Udahlah dijauhin aja lah si Doit ini ya. MBSS apa kabar nih? Kemarin kan rada lumayan tuh. Nah, nih kan. Tuh. Sebentar. Oh, di atas gini ya. Baiklah. Marketnya lagi begini sih, jadi deg-degan ya. Sebenarnya sih, ini kalau mau nekat dikit ya nanti nunggu kalau ada hijau nih. Kalau ada hijau mungkin sih menarik mungkin ya, cuma nyali saya nggak nyampe kayaknya. Sebenarnya itu kalau lagi nggak kayak begini ya SG-nya lumayan tuh kalau ada hijau, candle hijau gitu ya. Mungkin cukup lumayan. Tapi ya belum ada, jadi di skip aja lah ya, takutnya tambah turun. PSAB, apa kabar PSAB? PSAB ini downtrend ya. Tuh, bling-bling yang lain tuh downtrend semua. Ini PSAB OTW 370 di sini. Cus ke bawah ya. Kalau 370-nya jebol, cepet lah itu turunnya ya. Udah dihindarin aja PSAB. Begitu. WBSA, aduh yang baru IPO begini tolong nggak usah dibeli teman-teman ya. Sebentar, WBSA mana? Nah, nih, tolong yang kayak begini nggak usah dibeli ya. Kalau yang baru IPO kayak begini nih lihat tuh datanya dikit banget gitu ya karena memang kan baru IPO gitu. Itu secara teknikal analisis nggak bisa dianalisa. Jadi tolong dijauhin aja. Gitu. Paling kalau aku sih paling nggak nunggu ada 100 hari di bursa untuk nunggu apa apakah dia layak beli bukan sorry, apakah dia layak dianalisa atau enggak? Bukan layak beli ya, layak dianalisa. Gitu. Kalau di bawah 100 hari datanya menurut saya analisanya nggak bagus juga. Karena secara statistik kalau sampelnya kurang dari 100 hari itu kalau menurut saya kurang bagus sih. 100 apa ya itu ada 100 gitu datanya. Cuan AVG 770, exit plan-nya di berapa dong Kak, please? Exit plan-nya itu Kakak harus dibikin di awal, bukan udah masuk kamunya baru bikin exit plan. Exit plan tuh nggak begitu ya. Exit plan itu dibikin pada saat kamu mau masuk, apa trading plan itu dibikin pada saat kamu mau masuk tuh kamu udah tahu belinya di berapa, stop loss-nya di berapa, TP-nya di berapa. Gitu loh. Nah, apa jadi nanti tinggal dieksekusi karena itu berkaitan dengan jumlah lot yang akan dibeli. Gitu loh. Kalau kamu masuk dulu baru nanya, makasih Ucun kecil bunganya, ya. Kalau kamu masuk dulu baru nanya itu biasanya bisa jadi misalnya nggak berani cut loss karena belinya kemahalan belinya kebanyakan akhirnya kalau cut loss ruginya kegedean itu bisa ya. Makanya seringnya terjadi begitu, makanya trading plan tuh harus tahu di awal. Kalau cuan ini itu tuh downtrend Kak 770 itu bukan entry point yang bagus 770 di sini ya. Itu tuh resisten Kak. Itu tuh pullbacknya nggak boleh masuk di situ. Itu tuh udah tinggal turunnya doang, mentoknya tuh di situ. Ya, jadi exit plan-nya ya jual sekarang karena ini akan tambah buruk kalau 500 ya jebol dan rasanya jebol gitu ya. Paling kurang dari 2 minggu lah itu 500 jebol ya. Itu nanti tambah buruk cuannya gitu ya. Aduh, mentang-mentang namanya exit plan jadi masuk dulu baru keluar. Sore Kak Anggi, apa Esip dong? Apa kabar Esip nih? Kemarin bukannya naik drastis dia ya? Nah nih, Esip nih. Esip ini saya nggak suka juga ya, karena likuiditasnya jelek nih, ya.
Likuiditasnya jelek, tapi dia sebenarnya mulai Desember tuh rada lumayan likuiditasnya ya. Nih sebenarnya mulai bagusnya di sini sih ya. Coba kita edit gambarnya, kita edit. Bentar. Nah, kira-kira begini, ini bagian jeleknya. Nah, begitu. Nah, anyway, harga assetnya itu sebentar. Berarti kan udah bagus likuiditasnya berapa bulan nih? 6 bulanan ya dari Desember kan? Asset ini kalau kamu mau beli sekarang di sini, menurut saya jelek ya. Kalau kamu mau beli di dekat MA 60 nih di sini 120, 115 sekitar itu. Ya jadi tunggu turun dulu. Kalau di 105 apa 100 sekarang tuh 136 itu ketinggian menurut saya. Gitu. Jadi wait and see dulu untuk SC plus ya plus. Kalau saya lebih menghindari saham kayak begini karena balik lagi likuiditas ya. Saya kalau market lagi kayak begini makin makin cerewet gitu. Jadi saya paling nggak pengen likuiditasnya tuh bagus paling nggak 1 tahun lah. Gitu. Kalau kemarin ISG-nya rada bagus, saya rada-rada nekat. Kata kadang 3 bulan hajar gitu ya. Likuiditasnya 3 bulan juga kalau oke ya kayaknya nyemplung gitu. Devi ini ya, mohon netizen jangan dibeli, tolong ya. Ini saham likuiditasnya jelek, pakai banget ya. Harganya downtrend, pakai banget gitu. Pokoknya nggak ada bagus-bagusnya lah ini si Devi ya. Ini hari ini turun 13% ini. 13% tuh cuma secimit sekecil ini nih aja udah di zoom ini ya. Jadi udahlah, tolong ditinggalkan gitu ya. Ini OTW 50 nggak pakai lama nih, 50-nya di sini nih. Nih. Tuh, 50-nya udah di depan mata begitu ya. Jadi apa, tolong udah nggak usah dikejar-kejar itu Devinya udah ya. Kalau udah dekat-dekat 50 nanti takutnya parkir kayak Goto. Kalau enggak nanti apa ARB kayak si Cole gitu gimana? Udah 50 aja masih ARB sampai tinggal berapa perak gitu kan ngeselin banget. Jadi tolonglah yang kayak begini-begini dihindarin aja, oke? Atap saham nah ya atap ini jangan-jangan bagian gentengisasi lagi nih ya. Ini juga sama aja ya tuh likuiditasnya jelek gitu kan. Nah, terus ini apa ini OTW turun ini Kak. OTW turun nih ke 300 paling di sini ya. Karena ini kan apa pullback ke MA 60 di sini kan. Tuh OTW 300 tuh kayaknya. Udah bukan kayaknya sih udah OTW gitu kalau menurut saya ya. Tidak diragukan lah. Emang udah downtrend soalnya downtrendnya tuh dari Maret ya. Jadi memang ya kalau udah downtrend seperti aku selalu bilang kalau udah downtrend tuh dijauhin aja gitu. Soalnya malesin gitu ya. Cenderung nanti buntut-buntutnya juga cut loss biasanya begitu ya. Jadi teman-teman gitu ya kayak tadi yang udah banyak aku jelasin gitu ya. Jadi sebenarnya tuh ada 3 hal yang harus kita kuasain kalau mau bertahan di market untuk jangka panjang gitu ya. Jadi likuiditas likuiditas itu harus bagus. Kalau nggak bagus, biasanya saham itu cenderung bermasalah. Terus kedua itu tren. Carilah yang uptrend. Kalau downtrend itu dijauhin. Memang resikonya kalau lagi kayak sekarang, ISG-nya jelek, banyak yang downtrend. Nah, itu mah udah nasib. Emang udah nasibnya begitu. Kalau prinsip saya ya, walaupun banyak yang downtrend, bukan berarti terus kita maksa-maksain nyari cuan di saham yang downtrend. Kalau saya, ya dulu saya juga maksain. Dulu saya pikirnya kalau bisa analisa, saya bisa nyari kesempatan di semua setup grafik gitu ya. Walaupun downtrend bla bla tetap bisa tetap bisa menganalisa nyari yang bagus. Tapi ternyata setelah dijalanin ternyata tidak begitu gitu loh. Ternyata apa sangat wajar bahwa dalam fase tertentu kita memutuskan untuk tidak trading karena menurut kita marketnya tidak stabil. Itu adalah bagian dari strategi trading gitu loh untuk memastikan pada saat nanti terjadi recover dan market selalu recover gitu kan. Nanti pada saat recover kita tuh punya duit. Jangan kita lagi downtrend, dronjong bae gitu kan sampai duitnya habis, kebanyakan cut loss gitu ya. Giliran marketnya recover kita melongo. Udah nggak ada cuan gitu. Apa sorry udah nggak ada modal gitu kan. Atau cash kita udah habis dan portofolio kita isinya saham nyangkut semua udah 50%. Pas marketnya naik, yang kita nyangkut itu kagak ikut naik. Karena teman-teman percaya atau enggak ada hubungannya antara emiten yang kamu pegang apapun itu dengan IISG gitu ya. Jadi bisa aja kamu nyangkut terus kamu mikirnya nanti kalau IISG-nya bagus gue naik lagi bisa keluar dari emiten itu. Tapi nggak ada yang jamin bahwa nanti kalau IISG-nya bagus, emiten kamu itu ikut bagus apapun itu emitennya gitu loh. Jadi tolong amat sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Gitu ya. Nah, kalau kamu mau belajar technical analysis yang tadi gitu ya, likuiditas, trend sama support and resistance bisa DM aku di TikTok ya. Aku ada kelas 3 bulan, terus kelasnya itu udah apa, kelasnya itu pakai video tapi ada PR-nya gitu. Jadi harus ngerjain PR. Oke, nah terus apalagi kalau kamu kepo bisa DM di TikTok. Nah, kalau kamu ini kelasnya lebih buat yang udah serius di market gitu ya. Jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik ya. Ini nggak ada rekomen khusus, ini aku kasih tahu. Jadi fokusnya kelas ini tuh buat belajar analisa. Nah, terus udah apa kalau ada rekomen aku taruh di channel biru nih. Jadi teman-teman yang udah follow makasih, jangan lupa follow juga di channel biru masuknya dari profile TikTok aku. Cuma sekarang lagi nggak trading jadi nggak ada rekomendasi ya. Pada ngambek dikit yang ke channel biru gara-gara aku nggak ini kagak kagak ngasih rekomen. Aduh. Apalagi nih ASPR. Oh iya udah lama nggak ngecek ASPR. Apa kabar dia? Kemarin kan udah jelek gitu ASPR. ASPR. Mana ini? Kayak ASO ASPR. Nah ini. Mana-mana. Bu, sudahlah dilupakan ASPR ya, dilupakan ya. Ini supportnya sekitar 125-an di sini ya. Ini menunggu jebol. Tinggal menunggu waktu aja paling 3 hari ini ya. 3 hari ini jebol udahlah selesai ke bawah gitu kan ya. Eh, jangan dibeli ya SPR-nya ya. Ini tidak ada harapan. OTW 50 paling ya. Kak cuan. Aduh, cuan ini jelek udah. Ya tadi udah nih ya OTW 500 kalau 500-nya jebol cus ke bawah. Jadi dilupakan saja. Emas. Kayaknya bling-bling jelek semua nih, ngikutin Antam, Archie kan pada tewas semua. Nah, nih ya. Emas ini lagi nunggu teman-teman ya. Kalau saya sih menyarankan tidak beli. Jadi ini level 6850-nya, nih garis hitam itu support cukup kuat. Tapi kayaknya sih bakal jebol kalau menurut saya. Ya paling nanti cus gitu ke bawah. Jadi dihindarin aja gitu. Kita kalau market lagi kayak begini, live-nya nggak seru ya, dikit-dikit hindarin aja, hindarin aja. Ini saya emang lagi kayak begini gimana dong ya? RLCO nih Kak Octavian. Dia habis IPO kan? Yang dulu itu nah nih udah berapa nih? Udah 6 bulan nih contoh nih yang 6 bulan habis IPO nih RLCO nih ya. Eh kan tadi analisa kan paling nggak 100 candle. Ini udah 100 candle tuh 3 bulanan lah. Ini udah mungkin 200 candlean gitu ya. Nah, anyway kalau udah kayak gini gimana? Nah, ini trennya downtrend. Kayak begini mah udah ngapain dianalisa lagi ya? Udah kelihatan downtrend udah jauhin aja. Gitu, Cak. Apa takut juga sih. Ya, jadi jangan ngarep. Mbak Anggi marah nggak tuh? Marah kenapa? Apa kapan jadi antek asing? Ya nih OTW nih kita antek asingnya ya. Aduh. Ada belajar money management nggak Kak? Karena saya tipenya agresif, apa? Unlean terus maunya. Unlean apa itu? Ada Kak. Jadi itu eh, kelasku ini apa aku mau ngomong tadi? Fokusnya ke trading ke ke bikin trading plan sama money management. Nah, itu yang mau aku omongin ya. Jadi emang ada itu salah satu pelajaran utamanya tuh money management. Kak ASPR OTW berapa tadi? Berapa tadi ya? Jelek pokoknya. 130 kah tadi? Kita dulu. ASPR. Share. Loading. Nah, nih. OTW 130. Nah, ya bener nih. Ini 130-nya tuh garis hijau apa birunya tuh. Tinggal cus ke bawah. Ini kan udah 150 tuh 149. Udah dikit banget itu Kak, pasti jebol itu. Udahlah, ya. Jadi ditinggalkan saja itu ASPR-nya. Ya, sama Kak QQ money manajemennya ada DM aja di itu di TikTok. Oke? Arto Kak, yes ya kok Junam kali hari ini Kak. Aduh, masa situ ketinggalan sih. Ya. Hari ini guys, MSCI ya pengumuman. Oke, terus apalagi pesen Oppo aja lah tuh, sisanya beli mie ayam tuh kata Satria Gunara. Aduh, lah capek ya. Saya makan siang mie ayam ngomong-ngomong tadi ya. Bagi stres, jadi ngomonginnya mie ayam. Daripada ngomongin ISG kesel ya.
Jadi entah gimana market kita ternyata merespon apa MSCI-nya jelek ya 3,5% turun dan kayaknya kita OTW 5.400. Yang nanyain Arto ini super downtrend ya. Bersama banking yang lain lah Bang BC aja downtrend apalagi Arto ya. Ini udah downtrend begini udah dijauhin ya udah jangan jangan maksa udah. Ya ini Arto menuju 750 nih di bawah sini 750 tuh. Itu kalau jebol 750-nya sudah lah ya makin makin rendah nanti. Menurut saya sih pasti bikin lower low. Pasti jebol itu 750-nya. Satu hari nggak buka aplikasi saham kok begini lagi. Iya, sebel banget ya. Emang kalau apa saham tuh gitu. Kalau kata teman saya, saham tuh naiknya pakai anak tangga, kalau turun pakai lift katanya gitu. Jadi naiknya lama, uget, nanti begitu turun jebret gitu ya. Itu aja belum belum level yang kayak kemarin ini. Kita kan ini kan penurunannya kan luar biasa kita dari Januari ya. Ini apa nih? Oh, udah 6 bulan kita turun berapa dari 9.000 ke apa ya kalau 4.500 kan 50% lebih tuh. Berarti ini sekitar 45% mungkin ya, 40% lebih lah gitu ya turunnya. Itu cukup edan sih. Maksudnya cukup salah satu penurunan tuh lebih lebih apa lebih ekstrim daripada waktu COVID kemarin sebenarnya kalau mau ngomong. Ya, jadi memang ya pemerintah tuh kalau menurut saya harus lebih memperhatikan sih gitu. Karena apa udah kayak begini banget nanti galau marketnya. Udah galau sih kita ya. Ini Antam. Antam tuh OTW 2.600 ya. Ini downtrend Kak, pasti jebol nih 2.600-nya. Cus gitu ke bawah. Jadi tolong mohon teman-teman jangan jangan apa beli bling-bling. Ya bling-bling tuh jelek semua. Antam, emas, MDKA, terus apa lagi tuh? BBRI diskon parah. Iya, apa diskon parah terus turun terus ya BBRI ya menurut saya OTW 2.500. Nih, 2.600 nanti jebol OTW 2.500 dan kayaknya bakal jebol lagi. Gitu makanya tolong jangan ya apa sebenarnya saya tidak melarang terserah kalau yang mau apa investasi jangka panjang gitu ya. Cuma pastikan kamu punya planning yang baik gitu ya. Kalau saya pribadi tidak suka nyimpen berpuluh-puluh tahun di individual stock lama gitu ya, hanya untuk ngandelin dividen. Saya secara pribadi tidak suka, oke? Karena nanti kalau apa kalau ada apa-apa susah urusannya kalau individual stock itu. N triple S, apa kabar nih N triple S? Aduh lah ya. Ini tuh kemarin yang sempat bikin aku galau mau beli tuh ini likuiditasnya rada goyang-goyang gitu kan. Tapi abis gitu dia jadi downtrend kayak sekarang. Ini nih tambah buruk ini. Ya si siapa N triple S OTW koreksi 380 nih di sini. Nanti paling 380-nya jebol lagi gitu. Kalau jebol ya bikin lower low gimana lagi gitu ya. Kak Adi Sucipto tuh beli terus pokoknya ya semangat ya Kak ya. Kalau saya tidak mau ya nyaliku tidak sampai. Kalau ada apa-apa Bang Indi tanggung jawab. Gila Bang Indra. Kan kemarin aku udah bilang tuh pertanyaannya ke Octavian tuh ya. Apa menurut kakak orang yang seneng nyalahin orang lain padahal duit-duit dia beli sendiri katanya gitu kan kemarin kan. Terus aku bilang kita ini adult sudah punya KTP gitu ya. Jadi dari milih pasangan, milih pekerjaan gitu kan. Nentuin mau punya anak berapa dan segala macam tanggung jawab pribadi. Jangan nyalahin orang gitu ya. Termasuk beli saham gitu. Oke. Jadi apa eh, jangan jangan ini jangan jadi trader mental anak PAUD kan gitu kalau apa apa yang salah emaknya gitu mak bapaknya yang salah. Aduh. CDIA ya apa kabar CDIA? Sedih lah saya kalau ikut CDIA nih saya kenal ada orang CDIA-nya banyak sedih lah ngeliatin konglo nih nih kan tambah jelek OTW kasih tahu mereka kak aduh ya eh Nih 595 nih OTW. Aduh udah deket banget itu. Udah di depan mata ya. Udah 620. Udah tinggal nyampainya doang. Besok paling tuh mah. Ya. Udah ini nunggu nunggu aja nih. Kalau misalnya di bawah berapa tadi aku bilang 590. Nah tuh. Kalau besok di bawah 590 berarti ya bikin lower low sih. Siapa CDIA ini? Menurut saya CDIA ini OTW 400 nih. 400-nya Mbak Anggi ngemeng dari sini nih.
Nah, ada gap di sini ya. Jadi 400-nya tuh mengerikan. Ya itu tujuannya nggak ada yang lain untuk gap kan gitu loh. Jadi ya makanya udah jangan dikejar-kejar maksudnya CDI-nya ya. Udah kalau yang downtrend tuh udah aduh aku kadang ini deh netizen tuh masih ah, maaf bercanda loh ya Bang Indra mah gitu Bang Indra. Wuh. Eh jadi lucu Kak apa nih? BMRI Junam tuh. Driver komplek beli terus pokoknya. Aduh, apa ini? BMRI Junam. Oh iya tadi yang tadi ya BMRI. BMRI ini supportnya 4.000 ya. Itu nunggu jebol. Nanti kalau jebol dia ke 3.000. Saya eh, pribadi gitu ya, ini sebenarnya sangat ngeliatin banking. Saya mungkin bakal beli banking gitu ya. Eh, apa mikirin dividen demi dividen kalaunya gede banget. Kalau kalau misalnya dividen yieldnya bisa kayak di atas 20% lah, 20% lah paling enggak. Kalau bisa 30% bagus. Jadi misalnya kayak apa BCA di harga 1.000 tapi apa dividennya bisa tetap 300 perak. Jadi aku pengennya secara bisnis mereka sebenarnya masih profitable tapi apa marketnya lagi edan kayak sekarang kan marketnya lagi edan gitu kan. Jadi harganya murah banget gitu kan. Itu mungkin nanti aku pertimbangkan kalau dividen yieldnya begitu. Kenapa? Pertanyaannya gitu kan. Kenapa? Kok Bagi nggak konsisten sih? Tadi katanya nggak mau kalau apa uang nggak di jangka panjang karena ada pertimbangan tertentu. Kalau aku ngitungnya apa yang hitungnya tuh payback periodnya sebenarnya yang aku utamakan tuh itunya. Kalau 30% dividen yieldnya misalnya itu berarti bisa balik modal kayak 5 tahun. Misalnya saya taruh 100 juta di BCA misalnya gitu ya. Dengan dividennya 30% yang saya khayalkan itu ya. Ini omon-omon gitu. Itu kan berarti tiga tahun balik modal. Tapi let's say apa 5 tahun lah gitu ya. Nah itu kalau 5 tahun kan duit saya udah balik gitu kan. Jadi kalau toh BCA-nya atau ada apa-apa segala macam, intinya duit gue udah balik. Tapi kan sangat mungkin BCA-nya mungkin akan bertahan untuk beberapa lama, bahkan mungkin apa bagus gitu kan sahamnya gitu ya. Eh nanti kan dia store dividen terus sama saya. Nah, itu baru nanti di compounding gitu. Kayaknya nanti buat sanggup pensiun gitu. Tapi uang sayanya udah balik gitu loh maksudnya. Tapi kalau uang saya di dalam terus saya top up terus, itu saya tidak nyaman terus terang dengan logika begitu. Tapi itu saya, dan ini baru omon-omon gitu ya. Tuh kata kakaknya tadi kan di luar nulur, iya ini tuh lagi berandai-andai gitu kan. Karena ISG-nya lagi kayak sekarang. Nanti kalau misalnya, misalnya pas dividennya apa misalnya pas harganya di 100 terus ternyata dividennya jadi nol, ya saya nggak jadi beli juga gitu ya. Karena gini, kalau dividen yield-nya bisa di atas 20%, itu trading, apa dikalahin pakai trading itu susah gitu loh maksud saya. Jadi cuma pertimbangannya itu, saya cuma pengen uang saya produktif itu aja gitu loh. Kalau misalnya kayak sekarang dividennya 10% kasarannya gitu loh. Dengan apa harga secara teknikal kayak begitu. Satu saya ini kan technical analisis saya tidak nyaman dengan konsep seperti itu. Apa jadi saya pegang sahamnya turun, gue diemin, dikasih cuma 10% setahun. Menurut saya itu penghinaan gitu loh. Saya bisa nyari tempat lain dengan return yang lebih bagus gitu. Mungkin karena saya juga trader ala-ala nyari dividen jadi begini ya. Belum lagi ada resiko kan itu apa individual stock kan bisa ada apa-apa. Gitu. Ya yang bagus sahamnya apa kalau lagi pada jelek. Tuh ditanyain Bang Hendra tuh, apa dijawabin tuh Ades BSML tapi nunggu koreksi dulu asik. Iya emang tuh Mbak Ani pengen beli tuh Ades sama BSML ya. Tapi kagak ada entry point. Aduh, apalagi nih? Aduh, cegas. Uangnya BCA membara. Aduh, ya. Cegas mana cegas? Cegas nih kalau nggak salah saya cut loss deh. Yang sawit kan ya? Ya bukan sih. Ini cegas kan tuh ya. Minus-minus. Ayo OTW 136 di sini ya. Tinggal jebol cus ke bawah gitu. Ini habis bagi dividen ya cegas ya. Berapa ini dividennya? Oke, jadi apa? eh harus ditinggalin aja sih kalau kata saya cegas. Ini dengan sangat menyesal ya. Itu si siapa energi itu bisa nggak ada yang bagus. Aku sebenarnya sedih banget gitu ya. Apa bisa nggak ada yang bagus semuanya energi gitu.
Kesel banget gue. Udah lagi bener-bener kemarin kan pakailah ada itulah yang satu pintu apa segala. Kak, Kija udah bottom belum? Support. Kija itu kok nggak salah malah jebol support kemarin tuh udah lama di berapa ya? Kija. Saya bikin trading plan stop loss kena. Nah, no. Kemarin saya pasang di sini nih kemarin supportnya nih 170 jebol kan sekarang udah 115. Kalau menurut saya ini udah nggak worth it Kak, kamu nyari-nyari bottomnya Kija. Ya, ini kayaknya Kija udah sebentar. Aku pengen lihat. Terus. Nih lihat, ini nih bulanan ya. Jadi ekstrim banget nih kita ngelihatnya. Ini sekarang nih lagi di support Kak. Ini posisinya sebenarnya supportnya Kija. Lihatnya di bulanan ya 115. Cuma menurut saya ini support jebol. Gitu loh. Jadi, apa kalau kamu nanya supportnya di berapa? Supportnya 115. Tapi kalau kamu mikirnya beli di 115 nanti untung, tunggu dulu. Gitu. Karena tidak semua beli di support itu pasti untung. Gitu ya. Jadi kalau lagi downtrend itu support juga jebol lagi gitu. Jangan terlalu nyari-nyari support terus langsung beli di situ dengan membabi buta gitu maksud saya ya. Jadi baiknya dihindarin aja dulu. Saya sih nggak heran kalau Kija nanti akhirnya berakhir di 50. Lihat aja 6 bulan ke depan. Gimana kalau dia berakhir di 50 terus parkir? Karena kadang dia begitu kalau lagi kumat. Nih lihat dia, nih. Ya kalau lagi kumat dia di sini nih. Ini kapan nih? 2009 tuh ya. Di 50 perak diem aja gitu ya. Tapi kita lihat nanti lah. Justru kalau Kija 50 perak mungkin dibeli aja ya. Nanti kan nungguin dia ke 100 gitu lumayan ya. Soalnya dia kalau di 50 nggak lama juga sih Kak nih. Kayak di sini cuma berapa bulan gitu. Tapi ini omon-omon, baru omon-omon, oke? Dewa hancur, bumi hancur ya Allah nggak hancur juga Kak. Itu udah downtrend Kak, bukan hancur Kak. Sabar Kak istighfar ya kalau muslim istighfar. Masya Allah baru masuk sudah dapat ilmu baru aku udah ke atas 70 juta lebih Kak. Jadi memang ini ya, aku turut berduka cita yang masuk market akhir-akhir ini gitu ya. Karena memang ini fase IISG lagi jelek gitu ya. Kalau teman-teman uangnya lumayan, tolong ya cari itu bukan downtrend namanya ganti harga. Aduh, sedih lah ya. Kalau downtrend itu soalnya gini, kalau downtrend itu jangan terlalu ngarep-ngarep bottomnya di mana, mau serok gitu. Kalau saya tuh males nyari yang kayak gitu karena konsepnya kalau di teknikal itu selalu ada harga yang lebih rendah gitu kan. Ini kita jadi kalau kamu nyariin bottom tuh kita sering emosional banget gitu loh. Kayak kemarin 5.300 udah pada heboh kan karena Profesor Gema bilangnya 5.300 habis gitu ISG ke atas gitu ya. Eh, apa eh, Ya itu nggak masalah, cuma kalau saya itu males nebak-nebak kayak begitu. Jadi entah kalau udah uptrend juga kelihatan, mas saya nggak kelihatan gitu kan segedenya IISG kayak begitu. Gitu. Karena kalau nanti kita ngarep-ngarep tuh sering kecewa kayak sekarang kan. Sekarang kita OTW 5.400 lagi gitu kan jadi sedih gitu ya. Jadi kalau saya tuh makanya males mengharap-harap gitu. Bumi, oh Dewa kenapa drop jebol? Ya itu memang jebol OTW 50 itu dua-duanya ya. Itu emang bandit semua dua-duanya. Jadi jangan jangan terlalu unyu kamu kalau beli dua itu udah nggak masuk. Udah nggak menarik sih kata saya dua itu. Tarik semua uang tutup porto terus saat ini. Aduh. Kalau saya walaupun nggak trading uangnya tetap di RDI sih nggak saya tarik ya. Soalnya ribet nanti kalau pas mau trading lagi harus masukin lagi. Gitu. BBCA AVG 6450, Telkom 2940, Membara Portoko itu belinya di ujung semua itu ya. Jadi BCA itu OTW 4.500 Kak ya. Jadi itu harusnya sih turun lagi tuh BCA. Ya bukan harusnya sih yang udah 2,5 tahun ini downtrend kok. Gitu. Itu kemarin itu memang cuma pullback aja. Gitu nanti lanjut downtrend. Ya ngambek nggak mau dibuka BCA-nya, ngambek BCA-nya mas saya. Ya udah deh tuh Nasgor enak tuh kok. Apakah gimana punya bagaimana punya barang Pak Lokeng Hong salah satunya best. Nggak tahu sih ya, saya nggak pernah pikirin barangnya Pak Lokeng Hong gitu ya. Tapi mari kita lihat. Kalau saya tipenya teknikal dan menurut saya ini downtrend. Downtrend parah, jadi saya nggak mau pegang. Ya ini saya nggak heran kalau 6 bulan lagi berakhir di 50 ya. Ntar aku mau lihat eh
Bulanannya gimana? Bulanannya kayak begini lihat. Downtrend. Downtrend dari 2000 berapa ini? 13 cuy ya, nggak main-main sudah 13 tahun. Gitu. Jadi kalau apa kalau saya ya ngelihat nganalisa pakai ilmu yang saya punya gitu ya. Jadi tidak terlalu eh, terbawa kayak oh Pak A, Pak B gitu ya, misalnya Pak PP lah, Lokeng Hong lah, Guru Bakri lah gitu pada ngapain atau CEO apa ngomong apa kan ada tuh CEO yang kadang ini to the moon gitu kan ternyata kan jeblok pura-pura to the moon gitu ya tuh genteng aja kagak gitu jadi mohon hati-hati gitu maksud saya oke kita harus analisa yang lebih bisa diandalkan gitu energi ARB apa bisa serok kak udah lama nggak lihat energi apa kabar? Aku full cash, takut masuk lihat teman-temanku nangis darah. Aduh, iya saya juga udah full cash ya, udah 2 minggu kayaknya bakal tambah panjang ini ya. Full cash ya tambah panjang nih saya kayaknya ya. Energi ini kalau menurut saya udah downtrend ya, nggak menarik sih. Ini nunggu nunggu berapa ya? Nunggu 1100-nya jebol lah. Ini kayaknya kan tinggal jebolnya doang. Cus ke bawah gini, udahlah selesai gitu ya. Jadi dihindari aja si energi ini. Oke, oke. Oh, MEDC downtrend deh, Kak Rama ya. Jawab Bang Hendra tuh iya MEDC-nya downtrend. Itu sebenarnya ngeselin sih. Kita waktu apa heboh oil kemarin kita nggak banyak bisa menikmati gitu kan. Lagi bau nyari apa posisi ini tahu-tahu ada kebijakan satu pintu. Giliran sekarang udah shock satu pintunya selesai, momennya udah beda lagi kan perangnya udah selesai ini segala macem. Jadi akhirnya kita tidak menikmati apa-apa kasihan deh kita. Menurut Mbak saham yang bagus apa dari kemarin semua saham dikatain turun terus Kak? Ya memang Kak turun terus kalau kalau lagi kayak gini, ya maksudnya IHSG-nya downtrend, itu ya otomatis sahamnya downtrend, gitu kan kebanyakan gitu. Paling yang masih saya incer sekarang BSML sama ADES, tapi itu masih nunggu cara apa? Masih nunggu entry point yang bagus, oke? Gajah Tunggal Kak Sita Dewi, udah lama aku nggak lihat GJTL, apa kabar dia? Sebentar, GJTL mana? GJTL. Wow, baiklah. Oke, GJTL. GJTL ini ya semi-semi sideway ya. Supportnya itu ada di 10.20. 1.000 deh sama temen deh ya. Ini OTW 1.000 sih kalau menurut saya. Kalau kamu mau beli, misalnya menghayal-hayal beli GJTL gitu ya. Itu belinya di 1.000 ya. Sebentar. Ih. Nah, kira-kira begini, belinya di 1.000. Kalau belinya di 11.45 kayak sekarang, ini ketinggian Kak menurut saya. Ya, jadi nunggunya di 1.000. Ini dengan asumsi 1.000-nya nggak jebol ya. Kalau 1.000-nya jebol ya udah. Gitu. Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu suka ngeliatin apa main-main di support kayak gini. Support mantul gitu. Nah, saya nyalinya tak sampai. Gitu. DSSA hari ini lumayan anti badai ya. Enggak kok DSSA turun. Di SSA nih jelek ya tetap aja apa 5% kan dia turun hari ini tuh -5% ya. Dia tuh secara konsep udah downtrend parah banget. Ini nunggu dibanting aja di SSA. Dalam beberapa hari ke depan sih harusnya jalan itu. Udah jalannya ke bawah tapi ya. Eh Kak, boleh nanya nggak gimana cara menentukan saham balik dari bearish ke bullish? Lihat ada banyak konsep, tapi yang paling gampang lihat apa moving average-nya. Sampai moving average-nya itu paling gampang ngeliatin yang MA60 gitu ya. Biasanya nunjuk ke atas, mulai nunjuk ke atas. Nanti kan lama-lama, jadi biasanya tuh kalau perubahan moving average tuh dia tadinya ke bawah gini kan. Set, terus nanti lama-lama dia flat gitu. Nanti lama-lama dia naik, set gitu ya. Nah itu kalau udah flat itu biasanya udah mulai ada harapan gitu. Nanti lama-lama naik. Tapi ya apa tergantung. Kalau nggak kuat ya nanti dia turun lagi gitu. Jadi uh, tren itu teman-teman nggak akan berubah dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan. Secara jangka menengah ya pasti kelihatan kalau terjadi downtrend. Sebagaimana kita datang di hari ini kan nggak tahu-tahu downtrend kan.
Kita datang di hari ini kan udah dari Januari kemarin gitu loh. Jadi makin lama memburuk, memburuk, memburuk sampai akhirnya downtrend kayak sekarang gitu. Nanti ketika uptrend juga begitu. Jadi nggak akan tahu-tahu kamu bangun tidur tahu-tahu blind sudah uptrend gitu loh. Pasti akan kelihatan nanti tanda-tandanya pelan-pelan market akan membaik, orang akan lebih optimis gitu ya. Kalau lagi kayak gini nih orang pada galau semuanya. Itu udah kayak aroma market ya, nggak bisa dihindari. Mau nggak mau gitu loh. Mbaknya udah mulai trading lagi belum? Belum, masih cash. Kan saya kemarin ceritanya mau trading kalau ISG-nya udah hijau di bulanan. Nah, sekarang akhirnya boro-boro hijau di bulanan kan, kayaknya kita merah lagi. Terus terus nanti OTW 5.400 begitu. Antam saya nyangkut, Antam itu udah downtrend Kak, jangan dibeli ya. Apa nih AVG 167 Bumi buy dulu saham Konglo jangan averaging down sayangi modal asik ya. Eh, jadi memang udah jangan di averaging down ya. Kalau saya sih terus terang, Mbak ya Allah DSSA kayak perosotan ngeri banget. Udah dibilangin dari kemarin kan. DSSA TPA itu strong downtrend jangan dibeli. Cuma kemarin tuh memang pullback. Jadi yang scalping-scalping tuh pada heboh gitu kan, pada seneng kan dan scalpingnya memang naiknya memang lumayan pullbacknya kayak hampir ibaratnya dari 500 ke 900 mah ada kan lumayan tuh gede banget gitu kan. Yang jadi masalah saya kalau udah setup menengahnya udah downtrend tuh saya males gitu loh nyalinya nggak nyampe. Jadi saya males nyari yang kecil-kecil begitu. Bull mendingan di kanvas apa direnungin Kak? Aduh, jangan direnungin guys. Direnungin tuh nggak jadi cuan ya. Apa ini? Bull. Nih, bull nih kayaknya OTW turun nih. 350-nya itu support ya. Dan kayaknya sih dia jebol kalau menurut saya. Ini jadinya pola downtrend nih. Kalau nanti jebol di bawah 285 ini fix downtrend ya. Bull ya. Jadi sekarang sih ya kalau mau sabar ini masih wait and see. Tapi kalau menurut saya ini jadi jebol. Jadi kalau kamu punya di cut loss aja. Gitu. Karena daripada di bawah menyelam cus ke bawah gitu nanti bullnya jadi 100 gitu gimana. Ya jadi di di cut loss aja. Scalping di Goto. Emang Goto ada pergerakan? Aku bersyukur banget pagi tadi stop loss BBNI, BMRI, terus beberes rumah. Aduh, Kak, aku langsung 34% enaknya di-cut aja ya. Iya nggak tahu, tergantung masing-masing. Jadi kalau nentuin cut loss-nya di berapa, itu harus dari awal teman-teman. Udah tahu mau beli di berapa, stop loss di berapa, TP-nya di berapa gitu. Karena nanti kamu harus ngitung lot-nya yang harus dibeli gitu loh. Jadi kalau eh, apa nggak punya planning biasanya cenderungnya belinya lotnya kepanjangan pas suruh cut loss dia nggak berani karena ruginya kegedean. Biasanya begitu. Overgoto sudah dikit tuh. Eh, penasaran lihat Goto. Apa kabar Goto? Kan dia parkir di 50 kan. Nah, dulu tuh belum ngapa-ngapain dia. Nggak kemana-mana sih Gotonya ya. BRPT ini juga nunggu 1.500 Pak ya, apa 1.200 kemarin. Nah, ini 1.500 ini menunggu jebol, udah tinggal jebolnya doang. Ya, nih 1.000. Kalau udah nyampe 1.200 harusnya tambah downtrend. Ini sih menurut aku downtrend itu udah tinggal jebolnya doang. Iya, BRPT tuh udah downtrend udah lama. Ya, udah dari kapan ini? Tanda tandanya tuh udah dari Januari sebenarnya dan tidak ada penguatan sama sekali sampai sekarang. Gitu ya. Ini kemarin kita udah laga-laga ngarep mau uptrend gitu kan, tapi kan nggak jadi dia melemah lagi ke bawah. Cus gitu. Jadinya ya sudahlah. Ya, penonton kecewa, penonton kecewa. Zata nggak liquid tuh, iya likuiditasnya jelek Zata. Kak Pani gimana? Pani tuh downtrend mau ke 6.000 apa ya Pani ya? Oh tuh udah 6.000-nya dari depan mata kan iya tuh mau ke 6.000. Tinggal jebolnya doang 6.000-nya ya. Tuh kalau jebol 6.000-nya OTW OTW 3.000. Jadi hati-hati teman-teman. Serius dia kalau di saham tuh hati-hati kalau lagi junam kayak gini tuh jangan jangan dengan asumsi unyu nanti mantul gitu ya. Jangan terlalu disimplifikasi, harus bisa analisa beneran. Karena di market kita tuh kejem kayak TPIA kalau itu kena pas dronjong gitu ya ke bawah turun 60% tuh biasa aja gitu kan langsung tahu-tahu ya udah aja turun
50% gitu ya. Jadi makanya harus punya planning yang baik setiap kita masuk market, oke? Terima kasih semuanya sudah menemani saya dengan segenap kesedihan kita hari ini bersama ISG gitu ya. Yang mau belajar technical analysis, bikin trading plan, dan money management, untuk portofolionya bisa DM aku di TikTok. Oke, kelasnya 3 bulan buat yang udah serius, terus ada PR-nya tapi, jadi harus kerjain PR, terus apa lagi? Terus modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Oke? Jangan lupa ikut juga di channel biru ini, karena nanti kalau sudah keadaan membaik akan ada rekomendasi lagi dari Mbak Anggi gitu ya, masuknya di profile TikTok. Nanti kita live ini juga ada reply-nya aku taruh di channel biru ini, oke? Sisanya kita ketemu besok. Ya sedih lah ya, masa semoga ISG Junam lagi sedih banget. Pokoknya apapun yang terjadi semoga besok kita baik-baik saja, oke?